Shalom, apa kabar saudara-saudaraku? Pasti luar biasa. Pada saat ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Tidak ada yang sebaik Tuhan. Waktu saya masih berusia 30 tahun, saya itu kena apa sedikit menjadi luka, dan lalu menjadi luka itu borok ya. Itu berulang kali hingga pada mata saya. Terus saya ke dokter, dan saya harus opnam karena sangat riskan kalau saya pulang dulu. Nah, ternyata mengapa saya kena luka? Karena ada kencing manis. Jadi saya menderita diabetes, dan diabetesnya itu basah, sehingga saya selalu luka, selalu, ya begitulah keadaan saya. Dan kalau saya mau membeli obat, ya anak saya banyak dan mereka semua bersekolah, butuh biaya yang sangat besar, ya saya hanya berserah kepada Tuhan, dan saya berdoa untuk Tuhan memberikan kesembuhan kepada diri saya. Tetapi saya tetap diet, terus diet, tidak pernah lupa diet. Ya, itu saya pada saat itu berat badan saya 49, dari tinggi tinggi badan saya itu 161. Jadi ya seperti itulah, seperti gereh layur ya. Nah, saudara, yang saya saksikan pada saat saya umur 49, ya hampir 50, maaf, saya itu menstruasi kok tidak seperti biasa. 3 minggu, lalu berhenti seminggu, begitu terus menerus sampai saya umur 51 itu begitu luar biasa. Dan pada saat itu saya juga sakit ya, sakit di pinggang saya sebelah kanan. Jadi dari pinggang sebelah kanan, juga dari depan saya sakitnya bukan main ya. Sakitnya, tapi kalau saya gosok dengan pink atau dengan minyak gosok lain, itu sembuh. Tapi kalau sudah, ya sakit lagi. Nah, klimaksnya saya usia 52 ya. Awal 52, di bulan Maret itu. Saya lahir bulan November. Itu sangat tidak enak, lebih tidak enak. Satu ketika saya tidak dapat bergerak apapun, tapi saya masih malas ke dokter. Pokoknya saya kasih remason, saya kasih balsem, pokoknya biar mereda. Tapi beberapa minggu saya tidak dapat ke gereja karena saya tidak dapat duduk dengan baik ya. Terus lama-lama saya tidak kuat. Persis anak-anak dan suami saya ke gereja, kebetulan ke gereja sore, jadi pulangnya itu hampir jam 8. Saya kuat-kuatkan supaya saya tidak ke dokter besok pagi. Tapi ternyata saya sudah tidak kuat. Dan saat itu kami ke rumah sakit dan langsung saya opnam karena ginjal saya infeksi. Ternyata ginjal, saudara. Ginjal saya infeksi. Ya sudah, saya berobat itu sampai
3 minggu belum selesai. Nah, dan waktu itu ada tidak hanya dokter spesialis penyakit dalam, tapi ada dokter ginekolog ya, dokter kandungan itu datang ya. Beliau perempuan dan dia bertanya, "Ibu, saya mendapat laporan, ibu itu pendarahan yang begitu banyak." "Betul, Bu." Sampai aku lemes banget itu. Terus saya diperiksa, saya dibawa ke ruang itu, Perlos kamar ya. Terus saya diperiksa, ternyata ada tumor. Ganas apa tidak ganas, dokternya belum tahu. Itu harus di biopsi. Nah, kalau biopsi saya harus opnam dulu, baru diambil di biopsi. Saya tidak tahu apa arti daripada biopsi, begitu ya. Terus saya harus opnam dulu, menunggu ibu dokter itu sampai beliau datang. Saya harus mengambil 2 kamar. Maaf, 1 kamar 2 hari maksudnya. Ya 2 hari. Saya 2 hari di situ. Hari pertama itu dokternya itu waktu itu masih Starpo ya. Dokternya di Starpo, ya sebentar, udah ada. Ya sebentar, udah ada. Sampai malam. Sampai jam 7. Jadi saya dari pagi sampai jam 7 harus harus tahan makan. Mana lagi sore tidak ada yang besuk saya. Mungkin suami saya repot atau seorang anak pun tidak ada yang membesuk. Sebelah saya dibesuk rame-rame. Aduh, rasanya hati saya dingin banget. Saya tunggu sampai jam 7:30, saudara. Dan 7:30 di situ besuknya sampai jam 7 sore atau lebih ya. Terus saya berpikir, aduh, nek ngene iki terus piye? Aku sesuk terus piye? Dokternya padahal itu sehari 50 ya. Di kelas 2 itu. Saya berpikir, waduh, saya itu sudah, wah Tuhan, enaknya aku piye? Tuhan, enaknya aku terus bagaimana? Apakah saya harus di sini? Besok pagi saya harus memakai pakaian apa? Karena saya hanya pakai daster itu 1. Sudah, hanya sandal jepit dan tidak ada apa-apa. Orang sing besuk. Kalau hanya makanan dari sini, aku jadi lapar, Tuhan. Itu enaknya piye? Saya tanpa berpikir, tanpa apa, lalu saya semua, ya ada odol, ada apa, saya masukkan ke tas kresek. Saya pakai daster keluar, saudara, dari rumah sakit itu. Saya tinguk-tinguk, saya menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Kiranya ada satpam yang melihat saya atau bagaimana. Tidak, saya bisa. Itu rumah sakitnya di dekat Bangkong, saudara. Di Jalan Bangkong, jadi Jalan Raya Majapahit. Saya berjalan pulang. Padahal rumah saya jauh. Dari Bangkong sampai ke Peturungan. Lumayan itu. Tapi saya bertekad, lebih baik aku pergi tanpa pamit. Saya jalan terus, saudara. Saya berjalan itu, ya, saya tidak lari, tapi saya berjalan cepat gitu loh. Cepat tapi kalem gitu ya. Tapi saya sambil mengo-mengo, apa aku doyak satpam apa ora gitu ya. Apa aku dipanggil suster apa ora gitu. Sampai saya ada orang naik sepeda motor boncengan itu pakai putih-putih. Aduh, wadah iki marani aku. Saya ketakutan nih, saudara. Wah, takutnya bukan main. Terus sampai ke perempatan, kalau ke sana kalau ke selatan mau ke Peterongan, kalau ke utara ke Halmahera, terus itu ada jembatan panjang. Nah, di jembatan panjang karena ini sudah jam 8, maka saya karena
jam 8 dan saya sangat lelah. Aduh Tuhan itu baik, tapi aku kok koyo ngene to Tuhan. Aku pergi sendiri, kalau seperti pembantu ya tidak, seperti orang ucul saudara. Wis koyo wong ucul itu. Jadi saya cepet-cepet terus itu kalau masuk badak itu ada masuk ke badak sebelah jembatan itu ada rumah, ada rumah hitam itu loh, ya gubuk bangunan gitu. Saya apa, saya bersembunyi di situ. Saya menenangkan apa nafas saya karena saya terengah-engah seperti ya setan itu loh saudara. Saya terengah-engah di situ. Nah, kalau ke utara itu ke Jalan Badak itu rumah ibu saya dan di situ ada kakak saya. Kalau nanti saya sudah tidak terengah-engah saya ke situ, mungkin saya tidur di situ atau saya suruh mereka mengantarkan saya. Kalau saya naik Daihatsu, aku tidak punya uang sepeser pun. Isi tas kresek saya itu hanya odol, sabun, dan tisu. Lainnya tidak ada. Ya, uang sepeser pun tidak ada. Saya baru menenangkan hati saya sambil saya juga nengok-nengok itu mungkin ada, kalau ada yang mengejar saya akan menyelinap ke utara rumah itu, yaitu rumah kecil itu. Jadi seperti pos penjagaan itu ya. Tapi hitam itu. Nah, saudara, waktu saya masih nengok-nengok dan saya ada yang manggil saya. Ada yang memanggil saya itu. Dia panggil nama saya dengan memanggil nama saya, nama kecil saya. Jadi bukan nama saya yang asli, tapi nama kecil saya. Jadi nama kalau orang Jawa diparapi gitu ya. Nama kesayangan ibu saya ya. Terus saya terkejut, tapi saya tidak terkejut, tapi saya tenang. Aduh, ini mesti sahabat. Betul saudara, itu jadi teman saya, tapi dia pakai mobil merah, jadi mobil angkot gitu ya. Jadi saya agak tenang, dia pakai mobil angkot. Terus beliau berkata, Mbak Sokondi toh gitu. Padahal beliau itu lebih tua dari saya, tapi dia panggil saya Mbak. Mbak Sokondi toh, kok kaya ngono, kok mengagem, kok hanya pakai daster. Lah tas ki isine apa Mbak? Terus gini, wis Mas munggah kisik, aku terkebali sik Mas gitu. Jadi saya wis nang mobil tak ceritani. Terus saya bercerita. Tenang, saya diantar sampai rumah. Suami saya juga terkejut. Loh kok Bali ono apa? Apa untuk Bali? Loh kok pulang kenapa? Apa boleh pulang? Itu tidak. Aku melarikan diri. Loh, lah engko nek ono masalah wis aku tak nang kene. Terus sudah itu saudara, sampai paginya tidak ada yang mengejar saya. Ya, saya sudah di situ sehari kan, tapi saya membayar 2 hari sudah. Terus sudah itu pendarahan saya itu agak lebih banyak sehingga saya lemes banget gitu, susah sekali. Terus tetangga saya itu mengatakan, ayo tak antar ke Saint Fatimah, jadi dekat Elizabeth, itu untuk orang-orang tidak mampu, ke sana saja. Saya bilang moh aku tak nang omah wae. Nah, terus saya punya langganan dokter ya, itu itu dari orang Batak ya, namanya Mikael Tobing. Terus saya ke situ saudara, saya ngomong, saya ceritakan semuanya dari awal sampai itu. Terus beliau ya itu memang sudah
saya dengan dokter itu ya sudah akrab, dan dia juga jemaat, jadi ya akrab banget gitu. Terus saya ngomong gini, terus pendarahanku sampai aku lemes koyok gini. Saya ceritakan semuanya, terus saya tanya, nah ini saya mendapat apa rujukan untuk biopsi. Saya tanya dokter, biopsi itu apa? Biopsi itu diambil sedikit, jadi kanker kanker atau tumor kandungan ibu tuh diambil sedikit. Loh, lalu melalui apa? Saya berpikir, apa diambil melalui vagina? Oh enggak, ya dioperasi. Aduh, tuh, puji Tuhan, aku minggat. Saya cuma batin gitu aja. Saya hanya dalam batin saya. Aduh, puji Tuhan, anakku dioperasi. Ternyata ini nanti kalau di situ operasinya di Elizabeth, tidak di rumah bersalin itu. Aduh, yo wis, puji Tuhan batin saya. Terus sekarang begini, uh, penyakit itu nek digoleki ono, ada semuanya. Itu ibu adalah masa menopause. Dok, aku umur 51 itu sudah diambang 52. Terus dia bilang, ibu itu subur gitu. Wah, subur makmur ya dok. Iya, betul. Nah sekarang kalau dicari tidak ada. Kalau dicari mesti ada penyakit, ada kanker, ada ini dan itu. Sudah tenang, kita punya Tuhan yang baik. Amin. Memang dia begitu. Terus sekarang begini, ini saya beri obat, tapi mahal banget. Mahal wis to. Ya wis, ora apa-apa dokter. Tidak apa-apa ya. Yo, ini hanya 3 pil saja. Ini mahal banget, itu memang obatnya 10.000 pada saat saya umur itu ya. 10.500. Kalau ini diminum sampai 3, itu masih pendarahan positif kanker. Aduh, piye mak nek aku kanker gitu terus piye ya. Terus wah jangan takut, Tuhan itu baik. Amin, amin, amin. Terus tapi kalau ini nanti masih pendarahan, ibu kesini lagi. Oh yo wis, yo wis dok, aku tak balik, sudah saya pulang. Obat saya minum pertama, Tuhan baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya minum obat itu mau tidur. Paginya tidak ada apa ya, pokoknya sih tetap seperti itu. Paginya saya minum lagi, tapi kok sih pendarahan gini. Tapi Tuhan itu baik. Wis Tuhan pun baik. Mari orang mari, Tuhan itu baik ya Tuhan. Paginya saya bangun tidur, tinggal sedikit. Terus saya minum lagi. Puji Tuhan saudara. Ternyata memang apa yang dikatakan dokter Mika LT Tobing itu benar. Tuhan itu baik. Dan saya memang subur. Nek diterus-terus ke anakku ngantek 18. Mungkin begitu ya. Wah, sak gereja dewi itu. Ya tuh. Sak persekutuan sendiri itu ya. Nah, saudara, lalu setelah itu baik, saya kembali ke dokter itu. Loh dokter ditekani wong kok nek wis apa ya saya ndak usah kesini toh yo. Lah saiki aku yo laporan toh dok gitu. Ndak apa-apa wis sekarang sudah baik. Ya toh Tuhan itu baik. Kalau penyakit digoleki mesti ono gitu. Ya wis dok, aku tak, ya sudah aku tak pulang. Ya wis, terus saya memang ndak berani berapa dok itu ndak, saya bilang dok aku minta kwitansi. Oh apa bisa di anu bisa diganti gereja? Iya, karena saya yo besenggi yo apa pekewo, kalau saya mau dok tolong berapa ngono, dia ya tidak mau, saya ya pekewo. Terus dok berapa ini anunya, saya minta kwitansi. Oh enggak usah, sudah ibu pulang saja dan bersyukur kalau sekarang sudah baik. Ternyata padahal itu dokter umum, ternyata ibu itu memang
subur dan makmur ya dok, saya bilang gitu. Oke, amin. Terus jadi ya sudah, pulanglah dengan selamat anakku, katanya begitu. Nah, Tuhan itu sungguh baik. Andaikan saya itu saya tidak tahu, andai apakah saya pulang, nekat pulang itu apakah dari Tuhan, tapi aku bergudul loh ketok yo. Wis aku enaknya tak pulang dokter, Tuhan, aku wegah nang kene engko nek mosok ngantek Yahmine. Saya tidak punya apa-apa, cuma daster sama itu saja. Eh, Sikat gigi, sabun, anduk tok itu. Coba saudara, Tuhan kita memang ajaib, luar biasa sekali. Dan karyanya itu tidak di apa, karyanya pasti oke, saudara ya. Nah, inilah kesaksian saya pada saat saya mengalami masalah yang begitu uh, begitu menakutkan bagi saya, saudara, karena pendarahan itu sampai saya lemes kok. Nah, ini demikian. Nah, satu hal tadi, kemarin saya dari Surabaya, uh, cucu daripada kakak saya itu ada menjadi dokter di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, anak daripada adik saya itu ada di rumah dokter, tapi dia seorang angkatan udara. Jadi dia apa, jenderal lah di situ, dokter. Dia ahli penyakit dalam. Nah, saya ke Surabaya menengok cucunya adik saya, masih 20 bulan harus operasi jantung karena itunya yang menghubungkan darah dari paru-paru ke itu sempit, jadi harus dioperasi. Nah, kebetulan kemarin saya ke Surabaya, saya menengok mereka berangkat ke Jakarta, operasinya di Persahabatan. Nah, kami mencari cucunya kakak saya laki-laki. Akan saya perkenalkan dengan keponakan saya. Jadi yang ada di Jakarta, para dokter itu biar berkumpul. Wah, ngeli ora karuan. Dan saya juga bingung itu. Terus saat itu secara tidak disengaja, keponakan saya itu dokternya bilang gini, Ibu, ini masuk dulu Bapak supaya diterangkan oleh asisten saya. Oke, sudah. Lalu ganti ibunya, diterangkan. Terus tanya, Ibu dari mana? Surabaya. Dari rumah sakit mana? Angkatan Udara. Dokternya siapa? Berlin. Dokter Berlin, iya. Nama lengkapnya? Dia sudah mau marah itu, tanya macam-macam. Mukti Aryo Berlian. Oh, itu anaknya Bu Antini ya? Iya, itu bude saya. Lah, saya ini anaknya Opandos. Ya, Opandos Pak de saya. Bertemulah kami secara tidak sengaja. Tuhan itu baik sekali. Ya, ini mungkin sudah terlalu lama ya. Setengah jam enggak apa-apa ya. Terima kasih. Dan terima kasih sekali, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan itu baik. Amin, amin, amin.